Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saat ini saya undang Bapak Ibu semua untuk sama-sama bersama dengan kami di sini beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Dia saat ini. Kita mau lakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk Dia saat ini karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Dia. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kita mau bersorak-sorai buat Dia saat ini. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari bersama-sama dengan kita mau nyanyikan pujian ini. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan saat ini. Yes, Dia Allah Raja Maha Besar. Mari katakan sama-sama dengan kami. Tuhan Raja Maha Besar. Menyembah Dia.
yang terindah dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kehidupan yang kami boleh lewati, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada Engkau. Sebab Engkau pemilik seluruh kehidupan kami. Engkau yang selalu memegang erat tangan kami Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita mau masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan saat ini, biar kita mau berikan hati kita buat Dia. Dia Bapa yang baik, Bapa yang gak pernah tinggalin kita, Bapa yang selalu ada buat kita. Haleluya Tuhan. Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Ku
Kami sambut namamu Yesus, oh Bapa yang baik, Bapa yang baik. Haleluya. Mari bagimu Tuhan. Yesus agar erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Hanya tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus, amin Tuhan. Jangan jauh dari kami Bapa. Sebab pegang tangan setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan. Yes Lord. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan, Engkau selamatku hidup. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak yang aku menaikkan doa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Pujian penyembahan kami dalam semua yang dari kehidupan berbawah roh di depan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kalau firman menampar kami, firman-Mu Tuhan membuat kami hancur Tuhan. Dan kami terima itu Tuhan. Ada kekerasan hati kami yang dilakukan oleh firman ya Tuhan. Tapi lebih dari itu Tuhan, kami ingin firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, dapat tumbuh, dapat berkembang dalam berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami yang paling subur, hati kami yang siap ditanami firman Tuhan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya yakin dan percaya minggu ini, hari ini, di mana kita kembali datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap persekutuan kita dimanapun kita berada. Di rumah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan melawat kita semua. Kasih dan kemurahan Tuhan terus beserta dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Judulnya di situ kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Demikian firman Tuhan saya baca untuk Bapak Ibu semua. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya,
lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat satu sejarah histori di mana Alkitab Perjanjian Lama menuliskan, dan biar dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita boleh mengerti, kita boleh diajar sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang namanya histori sejarah itu pasti kita tidak berhak dan tidak boleh kita merubah. Tercatat di dalam sejarah negeri kita tercinta Indonesia, ada yang namanya Perang Padri tahun 1821 sampai dengan 1837. Perang terjadi di daerah Sumatera Barat. Bagaimana kisah terjadinya perang? Karena saya bukan ahli sejarah, silakan Bapak Ibu mencari, kemudian mempelajari sejarah tersebut. Takutnya nanti kalau saya menyampaikan di sini saya salah, tapi yang jelas perang itu pernah terjadi. Selain itu di tanah Jawa ada yang namanya Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Kemudian di Aceh terkenal dengan yang namanya Perang Aceh 1873 sampai 1904. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, kita tahu bangsa Indonesia dalam sejarah dicatat bagaimana rakyat bersama dengan para tokoh-tokoh boleh memerangi setiap penjajah. Kita dalam hal ini tidak berhak dan tidak boleh merubah sejarah itu. Menambahi ataupun menghapus, tidak boleh, kita tidak punya hak. Sejarah adalah sejarah. Dan itu penting sekali. Di mana tujuan kita mempelajari sejarah, tujuan kita mempelajari apa yang sudah terjadi atau histori, yaitu untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Supaya kita tahu, oh ternyata di masa lampau ada perjuangan yang gigih, ada perjuangan yang tanpa mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan tercinta Indonesia ini. Selain mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau, sebagai sumber inspirasi kita. Bagaimana tokoh-tokoh yang ada di sana boleh tanpa segan, tanpa lelah, mereka memberikan nyawanya untuk kemerdekaan negeri kita. Selain itu, memperluas wawasan dan pikiran kita. Baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun SLTA, ya tentang yang namanya sejarah itu tetap diberikan. Supaya apa? Mereka mengerti bagaimana perjuangan besar bangsa Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan yang begitu hebat, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menolak sejarah. Kita tidak bisa juga menghapus yang namanya sejarah. Sejarah akan tetap menjadi sesuatu bagian yang penting di dalam kehidupan kita, apalagi dalam bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan apa yang barusan kita baca, ada sejarah besar dicatat di dalam Alkitab. Di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-16 tadi, di situ orang Israel berperang dan kemudian menang terhadap yang namanya tentara Amalek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama memang peristiwa perang itu banyak sekali dicatat. Dari Raja Daud
Saul juga begitu, Salomo dan raja-raja setelahnya juga banyak sekali mencatat tentang perang. Dan kita tahu dan harus tahu bahwa perang dalam perjanjian lama bukan merupakan catatan sejarah yang kelam, tidak. Ini patut kita mengerti dan kita sama-sama pahami Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah sejarah. Sekali lagi, kita tidak bisa merubah sejarah. Histori ini sungguh penting. Dan ini bukan sejarah kelam. Tetapi 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di situ kita bisa mengerti sesuatu. Firman Tuhan mengatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, yang pertama ini, mengajar. Terus kemudian untuk menyatakan kesalahan. Terus untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setiap firman yang ada dalam Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, itu pasti punya tujuan. Tujuan untuk mengajar kita. Selain itu, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan lebih daripada itu, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dan dari pembacaan yang barusan kita baca, yaitu terjadinya peperangan antara orang Israel dan orang Amalek, biar ini mengajar kita. Sekali lagi, mengajar kita. Ada beberapa pokok poin penting yang harus kita mengerti dari apa yang sudah kita baca. Fakta sejarah besar ini harus menjadi pemahaman yang tersendiri dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kita memahami kebenaran ini, kualitas iman kita, kualitas kehidupan rohani kita, boleh semakin hari semakin dahsyat luar biasa. Saya yakin dan percaya di tempat Bapak Ibu masing-masing, mari kita mengerti, mari kita siapkan hati untuk kita dididik dalam kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk kembali diajar oleh pokok-pokok kebenaran Tuhan. Sehingga iman kita boleh semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari, ada kemenangan dalam Tuhan. Sekali lagi, ada kemenangan di dalam Tuhan. Sehingga meskipun situasi tak terduga datang, situasi tak terduga menghampiri kehidupan kita, ini yang kita harus percaya dan imani. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Bapak Ibu, seperti yang kita sama-sama bisa lihat dan pelajari, di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal 15 itu adalah peristiwa sebelum bangsa Israel harus berperang melawan Amalek. Masih sangat terngiang jelas di pikiran bangsa Israel pada saat itu. Belum beberapa waktu, mungkin belum hitung bulan, belum hitung tahunan, masih terngiang dengan jelas. Bagaimana Musa bersama dengan bangsa Israel menyanyi bersukacita luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena barusan beberapa waktu saat yang lalu mereka boleh menyeberang Laut Teberau. Di mana mereka juga melihat tangan Tuhan membuka laut sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering menyeberangi. Dan mereka juga bisa melihat tentara Fir'aun, car-kacir kalang kabut, ditenggelamkan di sana. Kemudian Musa bersama dengan bangsa Israel menyanyi, memuji Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Seluruh bangsa Israel bersama dengan Musa mengeluh-elukan Tuhan luar biasa. Belum selesai di situ Bapak Ibu. Masih terngiang hal itu, pujian pengagungan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Di dalam Keluaran pasal yang ke-17, bangsa Amalek menyerang mereka. Keluaran mencatat ketika mereka ada di padang gurun Sin, di daerah Rafidim, bangsa Amalek menyerang mereka. Secara jelas Ulangan
25, 17, 18. Mari kita baca dulu. Ulangan pasal yang ke-25. Ulangan pasal yang ke-25. Ayatnya yang ke-17. Untuk menegaskan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Ya. Ulangan 25 ayat 17 sampai yang ke-18. Nanti setelah ini kita kembali lagi ke Keluaran pasal yang ke-17 tadi. Saya baca untuk Bapak Ibu. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau, ini perhatikan, didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Bapak Ibu, bangsa Amalek menyerang mereka di situasi mereka tidak sedang mempersiapkan diri. Bangsa Amalek sedang mengatur strategi dan kemudian menyerang bangsa Israel di saat mereka, bangsa Israel dalam hal itu sedang tidak mempersiapkan diri. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, ada situasi yang tak terduga yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Di barisan paling belakang, firman Tuhan menulis, di mana banyak orang-orang lemah. Di barisan paling belakang, di mana banyak orang yang tidak mampu, tidak kuat. Di titik itu, di poin itu, orang-orang yang seperti itu, yang lemah, lesu, tidak berdaya, diserang. Otomatis kalah pada saat itu, mungkin menurut pandangan orang Amalek. Karena apa? Menyerang langsung di titik lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terduga serangannya. Tidak terpikirkan sebelumnya serangan. Tetapi meskipun demikian, di dalam Tuhan ada kemenangan. Sekali lagi, di dalam Tuhan ada kemenangan. Bangsa Israel masa di saat yang lelah, lesu, di titik yang paling lemah dalam kehidupannya mungkin, diserang. Saya yakin dan percaya, menyebabkan mungkin pada saat itu banyak orang yang kalang kabut. Banyak orang yang histeris menjerit dan lain sebagainya. Tetapi ayo kita belajar dari fakta sejarah. Ada kemenangan dalam Tuhan. Sekali lagi, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini, hari-hari belakangan yang lalu, atau mungkin ke depan, kita tidak tahu. Ada hal tak terduga apa yang kita alami. Ada hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya kita alami. Di saat atau situasi tak terduga apapun, terjadi yang namanya penyerangan dalam hal itu. Tetap yakin dan percaya Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tetap ada kemenangan. Amin. Saya yakin dan percaya kita akan mau dipimpin dan diajar dalam kebenaran Tuhan. Sehingga iman kita boleh semakin kuat. Bangsa Israel memang benar di titik terlemah. Di saat yang mereka tidak sangka-sangka. Di saat yang tidak mereka hendaki pada saat itu Bapak Ibu. Dan bahkan di tempat yang bukan seharusnya. Bahkan di jalan di situ dikatakan. Kalau di medan perang, mereka sudah siap sedia. Di situ, di jalan. Mereka tiba-tiba dihadang, kemudian diserang. Wah ya sudah Bapak. Meskipun demikian. Ayo kita percaya. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Poin yang pertama, saat situasi tak terduga, meskipun kita juga pernah dan mungkin hari-hari ini mengalami hal tersebut, ayo iman kita bangkit. Di dalam Tuhan tetap ada kemenangan. Yang kedua, saat situasi tak terduga datang, menyerang dan lain sebagainya. Yang kedua, ayo kita jangan pernah berkecil hati. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 17, ayatnya yang ke-8 ini merupakan pengalaman pertama perang bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 ini, kalau kita lihat pasal di depannya atau sebelumnya, atau pasal 15, 16, itu kita
dapati. Bangsa Israel pernah perang, bangsa Israel pernah diserang dan kemudian menang. Belum Bapak Ibu. Mereka baru keluar. Keluar dari mana? Dari Mesir, terus kemudian menyeberang Laut Teberau. Nah setelah mereka menyeberang Laut Teberau, Tuhan tuntun mereka berjalan di padang gurun. Disitulah bangsa Amalek menyerang mereka. Jadi ini perang pertama sejak Israel bebas dari Mesir. Kita tahu orang-orang Israel di Mesir itu tidak dididik untuk perang. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Keluaran, kita tahu di mana bangsa Israel ditindas jadi budak di sana puluhan tahun. Mereka tidak sedang dididik untuk jadi tentara-tentara perang. Mereka budak Bapak Ibu. Tidak ada keahlian megang senjata, tidak ada keahlian. Perang pertama mereka. Di mana ya memang betul. Kalau kita secara logika berpikir manusia, ya pasti kalah. Beda. Kalau sejak dari Mesir, mereka dididik sama Tuhan untuk megang senjata. Strategi-strategi perang mereka juga dapatkan. Beda, lain cerita. Di Mesir mereka itu budak. Budak. Kalau perang itu biasanya pegangnya senjata. Tapi di sana mungkin cangkul, ember, katrol karena di Mesir itu buat bangunan tinggi-tinggi dengan katrol dan sebagainya. Itu yang mereka kuasai. Bukan tentang strategi perang, bukan tentang pegang senjata untuk menyerang, tidak. Jadi ini memang betul. Perang pertama mereka sejak mereka bebas dari Mesir. Logika manusia pasti kalah. Logika manusia pasti tidak akan pernah menang. Tapi ayo dengan pelajaran penting yang Tuhan beri kepada kita hari ini. Mari kita punya iman dalam Tuhan ada kemenangan. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25, Keluaran pasal 3, ayat 8 sampai yang ke-9, di situ jelas sekali bahwasanya Tuhan itu mengingat perjanjiannya kepada bangsa Israel. Dia tahu penindasan yang sungguh hebat diberikan kepada bangsa itu. Sehingga apa? Di dalam ayat yang ke-23, di situ dikatakan demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Perhatikan ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25, coba perhatikan. Maka Allah melihat orang Israel itu. Coba perhatikan ini. Allah melihat orang Israel itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Ketika di situasi tak terduga, datang menyerang dalam hidupmu dan hidupku. Dan saat itu terjadi kepada bangsa Israel. Yang kedua, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Tuhan yang kita percaya, Dia ingat akan perjanjian. Ketika engkau berdoa, berseru kepada Tuhan minta tolong. Tuhan mendengar. Tuhan mengingat perjanjiannya. Dan bahkan lebih daripada itu. Ayo kita tangkap ini dengan ini. Dia memperhatikan umatnya. Dia melihat mereka. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ada sepasang mata yang terus mengawasi kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Datang masalah dalam kehidupanmu apapun, jangan pernah berkecil hati. Dia ingat akan perjanjian. Dia memperhatikan kita. Sama seperti dia memperhatikan bangsa Israel. Meskipun ini perang pertama, mereka tidak punya keahlian, kemampuan di situ. Tetapi, ayo kita tangkap dengan iman. Satu pengajaran penting untuk iman Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah
sedetik pun memalingkan pandangannya dari bangsa Israel. Dan biar ini juga kita percaya, Tuhan tidak sedetik pun memalingkan pandangannya daripada kita. Kita tetap ada dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu, saya ajak Bapak Ibu, ketika kita menerima doa berkat, aminkan kata ini. Ketika ada hamba Tuhan menyatakan, biar Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Coba aminkan kata itu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Coba, kalau ada seorang menghadapkan wajahnya kepada seseorang itu, orang itu akan fokus, apa yang dia kerjakan, apa yang dia sedang lakukan, tidak akan pernah lepas dari pandangan. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, yakin dan percaya, perhatian Tuhan kepada kita itu bukan hoak. Perhatian Tuhan kepada kita bukan omong kosong. Dia Allah yang luar biasa. Dia akan memperhatikan, betul-betul memperhatikan kita umatnya. Terus sebab itu, jangan pernah yang kedua ini berkecil hati. Ayo kita semangat. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Saya yakin dan percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang poin yang kedua ini. Terima kasih Tuhan. Engkau terus melihat aku. Engkau terus memperhatikan aku. Aku tidak kurang penjagaan Tuhan. Aku tidak kurang pertolongan Tuhan. Sungguh Engkau sumber pertolonganku. Engkau sumber dan segala sumber pengharapanku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kita meyakini akan hal itu, iman kita akan semakin kuat. Meskipun ada hal-hal yang tak terduga datang kepada kita. Sekali lagi, ada hal-hal yang tak terduga datang secara tiba-tiba ke dalam hidup kita. Jangan berkecil hati. Ada Tuhan yang terus memperhatikan kita. Bangsa Israel tidak luput dari penglihatan Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka. Lebih daripada itu, Tuhan mengingat akan perjanjiannya. Sehingga apa? Dalam Keluaran 3, 8-9 ada keputusan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, memimpin, menuntun bangsa Israel untuk sampai kepada Kanaan, tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh dahsyat kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama, situasi yang tak terduga bisa datang dalam kehidupan kita. Tetapi jangan berkecil hati. Karena apa? Jalannya itu selalu terbuka. Jalan Tuhan selalu terbuka untuk kehidupan kita. Yang ketiga ini kita harus sama-sama ngerti. Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua. Jadi setelah orang Amalek datang menyerang orang Israel di Rafidim, kemudian Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, di mana di situ ada tongkat, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayo kita sekarang belajar respon, sikap, dan tindakan Musa ketika sesuatu tak terduga datang menyerang bangsa Israel. Musa tidak berkecil hati karena dia tahu Allah yang Maha Kuasa memperhatikan dia. Allah yang Maha luar biasa mengingat perjanjiannya. Oleh sebab itu respon, sikap, kemudian menjadi tindakan Musa. Ini hebat. Musa menghidupi firman Tuhan. Sekali lagi. Musa menghidupi firman Tuhan yang datang secara pribadi kepadanya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu pasti begini. Setiap tokoh-tokoh Alkitab pasti dia pertama kali dengar suara Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang harus kau sampaikan kepada bangsa Israel. Terus kemudian
Seperti Musa begitu ya, terima firman Tuhan. Kemudian Musa menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Demikian juga mungkin di suatu ketika, di waktu yang lain, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kemudian setelah Musa mendapatkan firman yang dari Tuhan, lalu Musa menyampaikan. Demikian begitu Bapak Ibu. Tuhan berfirman, Musa menyampaikan lagi. Tuhan berfirman, Musa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi untuk hal ini, coba kita bandingkan ayat yang ke-14. Di situ baru Tuhan berkata. Kemudian apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Loh, nah di ayat yang atas, kok Tuhan tidak berfirman kepada Musa? Coba perhatikan, di ayat yang ke-8 tidak ada kata Tuhan berfirman kepada Musa. Terus kemudian di ayat yang ke-9, barusan kita baca, Musa berkata kepada Yosua, tidak ada kata Tuhan berfirman kepada Musa. Baru di ayat yang ke-14, jelas di situ dikatakan, maka atau kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak? Musa menghidupi apa yang sudah Tuhan nyatakan lewat firman-Nya secara pribadi kepadanya. Yaitu apa? Dia mengatakan apa tuh di ayat yang ke-9? Dia panggil Yosua, ayo berperang melawan Amalek. Terus kemudian, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah. Jadi apa yang Musa nyatakan, aku akan berdiri di atas puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah, itu satu firman kehidupan yang dia sudah hidupi, Bapak. Kenapa kok begitu? Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kita lihat sebentar supaya kita tahu. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Di situ Tuhan ketika dia ada di Midian ya, padang gurun Midian, setelah dia melarikan diri dari Mesir, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kemudian di ayat yang kedua pasal yang keempat, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Dan kemudian di ayat yang ke-17, di situ jelas sekali dikatakan, bunyi firman Tuhan. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tongkat, Bapak. Kita tahu Musa pada saat itu kerjanya sebagai gembala. Tongkat itu fungsinya, tujuannya ada untuk mendekatkan, kemudian untuk menuntun bisa, dan untuk menyelamatkan. Tongkat dalam Alkitab itu dilambangkan bimbingan dari Tuhan. Coba perhatikan ini. Bimbingan dari Tuhan. Saat Musa mengangkat tongkat, berarti dengan kata lain apa? Dengan kata lain, hal yang utama dia junjung tinggi. Bimbingan Tuhan dia junjung tinggi. Hal yang mendekatkan domba dengan sang gembala. Satu perkara yang bisa menuntun umatnya, bahkan menyelamatkan umatnya. Itu dia angkat, dia junjung tinggi. Yang terjadi, kuatlah bangsa Israel. Kuatlah bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel boleh mengalami yang namanya kemenangan yang luar biasa. Kalau kita tarik dalam kehidupan rohani sekarang, saya tidak mengharuskan Bapak Ibu satu persatu punya tongkat di rumah, terus kemudian angkat tongkat, tidak. Kita punya kebenaran firman Tuhan yang bisa mendekatkan kita sebagai domba kepada sang gembala. Yang bisa menuntun kehidupan kita kepada segala kebenaran. Yang bisa menyelamatkan kita, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ketika firman Tuhan kita junjung tinggi, kita utamakan dalam kehidupan kita, tidak mudah untuk tergeser oleh apapun. Apapun Bapak Ibu yang jadi masalah kita, meskipun datangnya kepada kita tak terduga sekalipun. Ayo, firman Tuhan
Firman Tuhan sekali lagi. Firman Tuhan yang tetap harus kita hidupi. Seperti Musa. Jangan ketika ada masalah datang, terus kemudian kita cari hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kita cari jalan keluar selain daripada Tuhan. Waduh, ya sudah. Alamat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Tetapi ketika masalah datang dalam kehidupan kita, meskipun tak terduga, mari bisa secara spontan kita katakan kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sama dengan kita mengangkat tongkat, mengangkat tinggi-tinggi kebenaran firman Tuhan. Ketika lagi datang sesuatu yang mungkin membuat kita down dan lain sebagainya, tidak berdaya, jangan berkecil hati. Katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Hidupi firman Tuhan, Bapak. Hidupi firman Tuhan. Sehingga refleks kita ketika kita menghadapi apapun yang terjadi. Firman Tuhan yang keluar. Firman Tuhan yang kita junjung tinggi. Firman Tuhan yang jadi kekuatan iman kita. Jangan yang lain. Seperti Musa. Tongkat dia junjung tinggi. Tidak perlu dia dengar kata firman Tuhan dulu. Musa, tongkatmu angkatan tinggi. Enggak. Secara refleks. Yosua, pimpin perang. Aku naik ke bukit. Aku akan angkat tongkat Tuhan. Refleks. Kenapa kok bisa begitu? Karena Musa menghidupi firman Tuhan. Alangkah dahsyat luar biasa. Kalau kita yang dengar kebenaran firman Tuhan, kita tangkap satu pelajaran penting untuk kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan refleksnya itu dalam pikiran maupun mulut kata-kata kita. Di luar firman Tuhan. Mari firman Tuhan dulu. Firman Tuhan dulu. Sekali lagi firman Tuhan dulu. Yang harus kita junjung tinggi. Yang itu kita harus hidupi setiap waktu. Supaya apa? Apa yang Musa alami pada saat itu bersama dengan bangsa Israel. Juga jadi pengalaman iman kita semua. Luar biasa Tuhan dengan segala firman-Nya. Yang ketiga ini penting. Jalan selalu terbuka. Kalau engkau terus ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang kau junjung tinggi. Firman Tuhan yang kau hidupi. Jalan Tuhan selalu terbuka. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saat situasi tak terduga datang, jangan berkecil hati. Karena jalan Tuhan selalu terbuka. Asal, yang keempat ini, tetap sehati dan bersatu. Coba kita baca dulu Keluaran pasal yang ke-17 tadi. Keluaran pasal 17. Ayatnya yang ke-10. Keluaran 17 ayat yang ke-10. Loncat ayat yang ke-12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 12, perhatikan di sini. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Harun dan Hur bersehati, bersatu, saling menyokong dan mendukung Musa. Jadi Musa tetap mengangkat tangan. Sisi yang satu menopang tangan, sisi yang satu juga menopang tangan. Kekuatan kesehatian, kekuatan kesatuan berdampak dahsyat. Ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Pengkhotbah mengatakan demikian. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita angkat tinggi, junjung tinggi firman Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada kalanya kita lihat saudara seiman kita down. Ada kalanya kita lihat saudara seiman kita
terpuruk. Kita sudah ingatkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Lebih daripada itu, ayo kita sehati bersatu. Terus dukung mereka di dalam doa. Terus dukung mereka semua di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita semua mengalami kemenangan besar. Kita semua mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan menjadi rema dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya sendiri butuh dukungan doa Bapak Ibu. Kita semua yang mendengar firman Tuhan ini butuh dukungan doa dari saudara seiman kita. Jangan ketika kita lihat ada saudara seiman kita sedang diuji Tuhan, kita tambah tidak mendukung mereka dengan kekuatan iman, firman, tambah kita nyukur nih gitu bahasa Jawa. Jangan Bapak Ibu, jangan. Tidak ada kemenangan di sana. Kalau mau mendapat kemenangan yang besar, langkah terakhir ini sudah terbukti dan teruji. Barusan kita baca, ini fakta sejarah. Kemenangan atas Amalek, ini fakta sejarah. Kita tidak boleh menghapus. Kita juga tidak boleh merevisi. Tidak. Jelas di situ. Ketika Harun dan Hur mendukung Musa, sehingga Musa tetap angkat tangan, tidak bergerak. Kemenangan dahsyat luar biasa terjadi. Ayo kita saling dukung dalam doa. Kita saling mengingatkan, memperhatikan, mendorong mereka dalam kasih Kristus. Bahkan mengingatkan jam-jam di mana kita harus beribadah. Ingatkan mereka. Ingatkan mereka semua Bapak Ibu. Dengan kasih Tuhan, dengan kelembutan. Ayo datang ibadah. Meskipun di rumah tangga, meskipun dalam lingkup yang kecil. Ingatkan, jangan sampai tidak. Karena dengan kesehatian, kesatuan yang dahsyat, saling menopang yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, ya ada kemenangan dahsyat luar biasa. Oleh karena itu, ketika ada situasi yang tak terduga datang dalam kehidupan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, jangan pernah berkecil hati. Tuhan memperhatikan. Mata Tuhan terus sorotnya ada untuk kita. Jalan Tuhan selalu terbuka, asal kau menghidupi firman Tuhan. Sedikit terus demi sedikit, hafalkan itu firman Tuhan. Hidupi itu firman Tuhan. Jika kita datang sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupanmu, yang teringat pertama, yang kita junjung pertama, yang kita angkat tinggi pertama, yaitu firman Tuhan. Karena itu bisa mendekatkan engkau dengan Bapamu, menuntun engkau ke jalan yang benar, dan menyelamatkan engkau. Yang keempat, tetap sehati, tetap bersatu, apalagi kita satu tubuh Kristus. Ayo kita saling dukung di dalam doa, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih Tuhan. Saya percaya akan jadi sinergi yang kuat, ada kekuatan besar, sehingga kemenangan ada kita raih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat terakhir kita. Nahum, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nahum 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Tuhan itu baik. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Sekali lagi. Coba renungkan, tangkap benar ini firman. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dahsyat. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Coba perhatikan ini. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Percaya kan kita? Tuhan itu baik. Kalau kita percaya Tuhan itu baik, masalah datang tak terduga, jangan berkecil hati. Jalan selalu terbuka. Asal engkau tetap dalam kesatuan dan kesehatian. Tuhan itu baik. Ya tempat pengungsianmu, Ia mengenal engkau.
sorot matanya tajam kepada kita. Tangannya terbuka, menuntun kita, domba-dombanya, sampai kepada seberang. Saya yakin dan percaya, pengalaman sejarah yang dahsyat luar biasa ini, bukan hanya sebatas kita baca, kita ngerti, tapi jadi pengalaman kita semua. Ada kemenangan yang dahsyat luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan satu pujian ini. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan, dari semula telah kau tetapkan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam. Kau perhatikan kami Tuhan, kau ingat perjanjianmu dengan kami. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Lagi katakan, dari semula. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah kau siapkan bagi masa depanku, penuh harapan. Oh, terima kasih Tuhan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Lagi, dari semula Tuhan tetapkan kita, Tuhan pilih kita, jangan berkecil hati. Terima kasih Tuhan, telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh. Mari kita angkat tangan kita, katakan, semua baik. Haleluya. Tuhan baik bagi kita, Tuhan baik bagi gereja kita, Tuhan baik bagi keluarga kita. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti.
suara katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat terima di kasih. dalam hidupku. Yes, Jesus. Semua Yes, Jesus. sungguh Tuhan baik untuk umat-Mu semua. kau jadi Tuhan baik untuk mereka semua. berarti. Lagi katakan, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Telah kau perbuat bersama-Mu Tuhan, umat-Mu mengalami kemenangan. Bersama-Mu Tuhan yang baik, sungguh kami boleh menghidupi firman-Mu setiap waktu. kau jadikan Hidupku berarti. Lagi, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku sekali lagi, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita ambil saat teduh sejenak di tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Kita ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu. Terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih. Kau buat hidupku berarti. Kau buat hidupku berkemenangan setiap hari. Kau buat hidupku Tuhan terus dipulihkan. Pandemi COVID-19 memang datang di saat kita lemah, tak terduga, tak terbayangkan sebelumnya. Banyak yang takut, banyak yang bingung. Ayo, kita kembali kepada apa yang Tuhan ajar. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Tengadah kepada Tuhan. Kita lihat sorot mata Tuhan ada untuk kita. Dia menghadapkan wajahnya untuk kita, Bapak Ibu. Dia ingat perjanjiannya. Perjanjian kekal untuk kita. Kalau engkau percaya Yesus, mengaku Dia juru selamatmu, engkau terima hidup kekal. Itu perjanjian kekal. Oleh sebab itu terus hidupi firman Tuhan. Angkat, junjung tinggi terus firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan yang lain. Bangun kesehatian. Terus bersatu erat dengan saudara seiman yang lain. Pengalaman kemenangan besar. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Peperangan yang pertama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadi pengalaman kita semua. Jadi pengalaman kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia jadikan hidup kita semua berarti. Dia jadikan hidup kita semua mengalami kemenangan besar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami puji Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Dalam kehidupan kami. Dahsyat luar biasa. Segala perkara dapat ku tanggung di
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara kami Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya. Haleluya. Sekali lagi, kita angkat tinggi panci-panci Tuhan. Firman Tuhan. Segala perkara. Ini pernyataan kami. Kami sedang memperkatakan firman Tuhan. Yes. Oh, di dalam Kau Tuhan. Di dalam Kau Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Glory. Engkau ditinggikan. Engkau dibesarkan, diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Bersyukur kami Tuhan. Minggu ini, kesempatan yang baik ini, kami boleh bersekutu dengan Tuhan kami. Kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami. Dalam ikatan kasih Tuhan, dalam kebersamaan, kesatuan dan kesehatian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan hadir, Tuhan pasti melawat, Tuhan pasti menjamah kami semua. Dan firman-Mu yang hidup itu boleh menguatkan iman kami di tengah pandemi COVID yang sampai hari ini belum selesai. Tapi kami punya firman kehidupan. Firman-Mu akan kami angkat junjung tinggi. Karena kami tahu ketika firman-Mu yang jadi kekuatan iman kami akan berkemenangan setiap waktu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari tempat kami masing-masing, kami berdoa, kami berkati bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati para pemimpin negeri kami, dari pusat sampai daerah. Berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka bisa memimpin negeri ini dalam takut dan kebenaran Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang sampai detik ini terus berjuang, terus tanpa kenal lelah, ada di garis depan. Tuhan, kekuatan mereka dalam nama Yesus, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan. Kami yakin dan percaya kemampuan-Mu Tuhan, sungguh mereka harapkan. Kekuatan yang daripadamu Tuhan, sungguh kami harapkan. Ternyata terbukti, diberkati mereka semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Kalau mereka hari-hari ini sedang bergumul dalam hal ekonomi, Tuhan kami angkat tinggi firman. Kami angkat tinggi-tinggi firman-Mu. Dalam nama Yesus, jalan Tuhan terbuka. Jalan Tuhan terbuka untuk umat-Mu. Dalam nama Yesus, mereka akan mengalami kemenangan Tuhan. Mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mujizat-Mu boleh dinyatakan. Sehingga jemaat-Mu boleh menyaksikan Tuhan kami hidup dan berkuasa.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau mereka hari-hari ini lemah secara fisik, secara tubuh, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. sembuhkan. Bilur-bilur-Mu, Kekuatan. mujizat-Mu nyata untuk mereka semuanya. Kalau mereka sedang susah, sedih, hibur mereka dengan firman-Mu. Roh Kudus, sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Amin. sebagai yatim dan piatu. Engkau datang kepada kami yang siang malam berseru kepadamu. Oleh sebab itu Roh Kudus, bantu kami, bantu umat-Mu untuk mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka boleh dikuatkan iman mereka, disadarkan bahwa Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Minggu ini kami berkemenangan karena Tuhan. Minggu ini kami diberkati karena Tuhan. Minggu ini kami dilepaskan karena Tuhan. Dipulihkan karena Tuhan. Ditolong karena Tuhan. Diselamatkan karena Tuhan. Terima kasih segala puji, hormat, syukur. Kami naikkan kepadamu, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa di tempat ini di dalam nama Yesus. Berkati apapun yang umat-Mu sudah korbankan, persembahkan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dalam bentuk apapun itu, kami yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan umat-Mu. Dan ini kami Tuhan Yesus, kami mohon untuk sepekan ke depan, hari-hari kami, bulan-bulan, tahun-tahun ke depan yang masih ada bagi kami. Kami mohon, Bapa berkati kami dengan berkat Sabat Raya. Berkat yang datangnya daripadamu, curahkan bagi kami semua. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, yakin dan percaya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Percayalah, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil karena Tuhan. Engkau tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau doakan, Tuhan akan kabulkan. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, limpah memberkati kita semua pada kesempatan yang baik, sampai Maranatha. Tuhan datang jemput kami semua, bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama. Katakan, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya kau beri setiap hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Kami percaya hari ini Tuhan berkati kami. Sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami